waktu proses terjadinya kudeta itu? Saya kudeta PKI itu saya tidak di Jawa, dari Indonesia, Enggak di Malaysia. Saya Saya di Malaysia, di Kuching, Sarawak, Sabah sana. Sampai 66 saya di sana. Jadi pulang dari sana, kok ada bunuh-membunuh di sini. 2 tahun saya di Malaysia. Dan tak tahu di situ. Jadi ini malah Pak, tapi kan informasi-informasi tentang itu tahun itu kan mesti sering dibicarakan loh Pak. Iya. Jadi saya informasi komunis itu saya di Kalimantan, tapi saya nggak tahu ngerti. Loh, mengapa waktu itu Soeharto kok nggak dibunuh? Nah, keduanya Soeharto kok ngambil untung Cakrabirawa itu kan pengawali Pak Karno. Loh, kok diundang? Alasannya semua jenderal-jenderal itu Pak Ayani kan Panglima waktu itu, Letnan Jenderal Ayani dimintai rakyat supaya kasih senjata. Nah, Pak Ayani kan tidak mau, sudah minta tentara kok rakyat kasih senjata. Kan nanti malah berontak. Nah, akhirnya kan PKI itu berontak. Nah, setelah itu saya sama saya Pak Harto mengapa kok Pak Harto waktu itu kan Panglima Kostrat, Pangkostrat, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Itu kok tambahnya lo untung sini. Berarti kan tahu rencana-rencana ini kan tahu. Lah kandaan untung bunuh apa? Orang-orang yang bunuh jenderal-jenderal itu. Lo kok diam lah. Lalu saya menyatakan siapa tokohnya. Ya itu kalau kok siapa? Apa Soekarno? Apa Pak Harto kan? Lihat itu saja wajah-wajah itu. Nah, Bung Karno waktu partainya kan PNI. Loh, mengapa kok sih mendukung komunis? Karena Bung Karno condongnya kemana? Komunis. Komunis mana? Rusia. Uni Soviet. Soviet itu waktu dulu itu kan komunis. Kalau kapitalis Amerika. Kan perang dingin. Terus sekarang perang dingin ini Amerika dengan RRT sekarang. Nah, itu sejarah ya. Saya itu enggak pro pada siapa pemerintah yang bagus, saya akui pemerintahan kita. Iya enggak? Jadi waktu PKI ya gitu. Jadi sudah tahu mengapa Bung Karno kok mulai Jemaun didirikan lagi komunis lagi sampai Adidit, Muso Mediun, sejarah loh Muso katanya. Itu bukan Muso Mas, Mediun 48, namanya Suwarto, nama samaran. Jadi hanya ceritanya gitu saja. Jadi kalau kita nyalani gini-gini ya siapa tokohnya? Ya itu tokohnya ya orang-orang yang waktu itu ya golongannya itu. Mengapa Nasution meloncat dari tembok itu, anaknya yang kena itu ya. Jadi ya itu sudah tahu rencana. Mengapa kok untung diundang ke situ di hadapan Pak Harto. Terus Pak Harto mandatnya 11 Maret dari Pak Karno itu. Itu nggak ada yang tahu sampai keberadaannya Super Semar, nggak ada yang tahu. Iya. Itu sengaja dihilangkan apa memang? Mungkin ya dihilangnya jejak itu. Jadi Super Semar itu memang resmi dari Pak Karno. 11 Maret itu penyerahan Soekarno nang Soeharto. Tapi isinya nggak ada yang tahu ya? Iya, nggak ada yang tahu. Cuman dari surat Super Semar itu kekuasaan beralih. Berarti Soeharto jadi presiden nggak dipilih dulu awalnya? Nggak ada pilihan. Dari Super Semar itu. Iya, nggak ada pilihan presiden. Jadi proses peralihan dari Soekarno ke Soeharto prosesnya dengan Super Semar. Iya. Tapi pada akhirnya Soekarno diasingkan dan sebagainya. Iya, diasingkan. Dulu posisinya kan masih bergerilya gitu. Iya, waktu itu di Malaysia itu saya di sana. Kucing. Mulanya kalau Indonesia akan negara sendiri pisah nggak bisa. Seperti Aceh, HAM, Gerakan Aceh Merdeka, nggak bisa. Papua UPM, Organisasi Papua Merdeka, nggak bisa. RMS Ambon nggak bisa. Manado Permesta nggak bisa juga. Nggak bisa karena negara kesatuan. Bung Karno utaknya bagus karena apa? Bermacam-macam suku bisa jadi satu. Dari Sabang Merauke, NKRI. Nggak ada negara seperti Indonesia bermacam-macam suku, kulit hitam, Madura semua bisa jadi satu.
umpama mendirikan sendiri kan bisa coba. Bisa. Timur kecil bisa mendirikan sendiri karena Indonesia itu akan mencampur Timur karena Timur bukan negara Indonesia karena negara jajahan Portugis, Portugal. Jadi partainya 3, Pritilin, Abu Dite, Trabas Kota. Partai 2 ini kalah dengan Pritilin Sanana Gus Mau. Nah, akhirnya yang partai 2 kalah itu masuk Atambua, Belu, Kupang supaya Indonesia membantu rakyat yang kalah itu masuk Indonesia. Timur karena orang-orang begini, orang tinggi-tinggi. Apa? Itu Habibie jadi presiden, jajah pendapat Timur dikasihkan. Lah memang betulnya karena tidak masuk forum PBB, tidak masuk PBB Indonesia. Harusnya, memang seharusnya itu sudah ya. Lah ya sendiri contoh waktu Bung Karno, Borneo, Kalimantan Utara, Kucing, Sabah, Sarawak itu akan dicakup tahun 64 itu dengan Bung Karno. Ya tidak bisa karena itu jajahannya Inggris. Coba sampai tak ceritanya. Jajahannya Inggris. Malaysia pecah dengan Singapura, minta pada Inggris. Singapura pecah dengan Malaysia. Brunei Darussalam pecah. Saya Pak minta merdeka sendiri. Hanya kabupaten Brunei itu pecah. Seperti di Timur itu hanya berapa? Memang disahkan oleh PBB. Tapi kalau proses Papua masuk ke Indonesia kan dulu ada pertentangan antara Bung Karno, Bung Hatta dan siapa dulu? Kalau Papua itu masuk Indonesia betul karena jajahan Belanda. Tapi kalau Papua New Guinea itu jajahannya Inggris, Australia, tidak bisa kita caplok. Kalau Papua Barat Indonesia memang Belanda kan di situ. Kita serang tahun 62. Nah, itu saya ke sana. Jadi dapat sila-sila kalau anak sekarang nggak ngerti sejarah ini nggak ngerti. Makanya Pak sekarang pengaburan sejarah itu sedang marak-maraknya, karena generasi muda juga mengabaikan pada sejarah itu. Literasi budaya membacanya kurang. Coba sekarang ada Fitran. Fitran sekarang itu Fitran pembela ya. Timur, Papua, Malaysia. Itu Fitran pembela. Suruh menceritakan PKRI, pejuang kemerdekaan Republik Indonesia tidak bisa. Tapi kalau saya bisa, perjuangan dari mana mulai dulu? Sudirman, Jawa Tengah, Surabaya, gubernurnya masih ini, Malang bupatinya Ki Ageng Gribik. Bisa ceritakan. Kalau anak sekarang yang ada veteran nggak bisa. Tahunya Timur, Papua, Indonesia nggak bisa. Zaman nenek moyang kita perjuangan. Zaman kita untuk anak cucu kita kan ada digaji waktu itu berjuang mati-matian. Tapi kalau sekarang karena setil duduk di kursi dapat pergi kemana-mana dapat uang jalan gini, mengapa ya berjamaah korupsi semua. Sekarang korupsinya kalau lebih belum parah. jadi saja gini-gini, kalau sudah jadi contohnya Kota Malang ini semua Batu, pokok Kota Malang semua kabupaten gitu. Untuk apa mati tidak dibawa, tambah namanya cuma buyutmu mbahmu dulu korupsi dan gitu nantinya ada harumnya. Jadi sekarang nama baik sudah nomor sekian. Iya. Jadi nggak ada nama baik. Nama aslinya Saman Jumain. Ya, iya Pak. Ini ada piagam petanya Pak. Iya, saya lupa peta. Blitar ya? Pejuang peta. Kok masih hidup? Nah, itu. Umur berapa? 93. Oh, Kalau 31 ya umur 91 saya. 91. Piagam peta. Ya, iya. Nah, ini loh peta. Iya. Perlu diundang ikut Pak. Ini mau ke JTP Pak. JTP bukanya berapa Pak? Kita lagi. Hanya main-main saya itu. Kalau membutuhkan untuk anak cucu kita itu supaya tahu perjuangan dulu. Saya sini nggak minta-minta, saya sudah punya uang. Nah, ini loh saya sudah punya uang, sanggup sendiri. Hampir Jenderal putranya.
Waduh, alhamdulillah. Kolonel. Kolonel. Yang perempuan kuat, letkol. Nggih. Yang satunya mayor, ajudannya panglima, anak saya 7. Alhamdulillah. Jadi kota Malang ini hancur ya, saya ini menghancurkan dengan Hamid Rusdi. Hamid Rusdi itu supirnya penjara Malang, aslinya Sumo Mading Kulon Simpol. Supirnya penjara Malang, berhubung rakyat Malang dijajah Belanda dan Jepang, tentara sekutu Hamid Rusdi keluar dari itu menjadi staf PBNU dengan Pandu Wangsor. Itu di Malang, pertempuran di Kayu Tangan itu jalannya Belanda memang. Kayu Tangan tempat Telkom. Nah, itu saya di situ 47, 48, 47 menghancurkan kota Malang. Ojo, Hamid Rusdi. Gedung balai kabupaten jangan dihancurkannya, dihancurkan balai kota. Balai kota mana Kum? Kantor pos itu tempat kita. Kantor pos itu balai kota, pemerintahan sementara di Hotel Pelangi. Nah, itu seperti Hotel Pelangi pemerintahan sementara. Setelah itu saya bung-bung kota dengan Hamid Rusdi naik jeep. Nanti kalau Belanda sini kota Malang, kota dingin, kota istimewa, kota baik, hancurkan semua bangunan Belanda, 1000 bangunan hancur. Ojo balai kota. Tidur saya di mana? Pertama datang di Dispinda mukanya alun-alun Bunder, tempat Arema. Terus tidur saya dengan Hamid Rusdi di Jalan Semeru, sekarang Bank Permata. Ya itu. Jadi saya itu pejuang sini, tapi kalau saya ngecepres nggak percaya, tapi kalau saya beritahu nggak tahu. Tahu semua. Tahu memang ada foto-foto. Ada. Gubernurnya ada, semua ada. Marilah orang yang gini itu supaya maju gini, enggak tambah mati sekelanya orang gini-gini sekarang. Aduh bagaimana itu loh. Saya itu menyesal untuk anak cucu kita, kalau anak cucu kita berjamaah koruptor semua, itu bagaimana. Harus ada hukuman sebetulnya, wakil-wakil kan, hukuman mati, dimiskinkan, sudah titik sudah. Mulanya kalau memang ada yang mau, saya nanti bicara dirampal supaya kita bersatu padu untuk itu, menghalang itu. Supaya adil, mana adilnya enggak ada. Adilnya ayo korupsi kabeh. Iya toh? Yang nggak punya kesempatan korupsi ya diam aja. Kalau saya enggak berjuang enggak kita ngerti ya. Iya. Kita zaman dulu begini, sekarang begini kok tambah begini kan gitu. Iya. Saya enggak pamrih apa-apa. Saya datang sini enggak minta-minta tanggung enggak. Kemarin di RRI semua ruang bisa bioko kok masih saya jalan kaki mulai jembatan Suta itu Soekarno Hatta itu sampai sana. Itu saya ikut adil jembatan adil bagaimana kok? Wali kotanya Pak Tom saya diajak. Gimana kok? Akan mendembus belimbing itu. Ya dekat pabrik es itu saja sana. Saya ikut adil bicara Pak Tom waktu itu. Masih Pak Rudini gitu. Pak Tom itu akan minta jadi wali kota 2 kali. Pak Samto ya. Cuman Pak Samto. Kok enggak ada bangunan yang gini? Loh Pak, orang akan bangun itu masih gambar, membuat pondasi dulu, nggak mau ini gini-gini, gitu kan. Sekarang penuh Pak. Iya. Yang pandai itu ya itu loh, bupati siapa yang satunya yang istrinya kena. Pinter itu. Yang Batu ya Pak? Bukan, yang Malang itu siapa? Gantinya Santo itu. Penny. Oh Pak Penny. Kan nggak kena itu, yang istri yang kena. Istrinya yang kena. Kan pandainya itu kok gak manukan mencairkan uang di bank apa kan pandai hanya gigit saja kalau saya jualan bawahan. Ini pinter ya. Saya bantu dulu ya Pak. Monggo aku ganggu melalui pelaku sejarah. Iya, pelaku sejarah. Pelaku sejarah. Ini aset Pak. Kayak jenengan ini maksud aset itu maksudnya informasi baik untuk dari segi pendidikan, dari segi ini jadi sumber lah. Jadi sumber informasi yang benar kan gitu. Tadi ilustrasi mana kan UN ngundang kula. Nah nggih. Waduh, wonten sedaya fotone niku. Nggih, Bon, nggih. Tapi kula mboten, wah iku mau ngecepres tok kalau ngapusi. Tinggalnya di mana penjenengan, Pak? Bulu Lawang. Nggih. Bulu Lawang di mana, Pak? Celake pom bensin. Pom bensin Bulu Lawang. Nggih. Pom bensin Anur, Pak? Boten sing mriki ler Kramatan iki lho. Oh, nggih.
dan rem dan Bupati Malang cuma tak oceh Malang Raya yang baik hanya Kabupaten Malang besok kecekal 2018. Lah paling gitu Malang kena sedoyo. Nggih sedoyo. Tiga-tiganya kecekal semua, Pak. Terus Batu kena. Batu nggih ngoten dateng dari kula niki kok buanu niki. Bu Rempoko. Rempoko. Tadi ki zaman Pak SBY cari namanya Jumain. Nggih. BLT bantuan langsung tunai. Lho kula kayak ngejum-jum enak genah lah. Kan kisah nyata, jadi saya bukan gaya-gaya BLT bantuan langsung tunai lho. Kok mlaku kok gak oleh? Lho iku ya warga kaya apa kene. Ya niki murid sing den UN. Sedoyo nang UN ya. Iki mas anakku sing kolonel wis naik pangkat jenderal iki. Oh, Iki tiyang veteran ten Korem mboten saged crita sedaya niku namung kula tok. Iki ten Korem mboten saged namung kula tok. Lho perjuangan sampean di Singosari tok di Malang tok berarti lah. Mulai Surabaya, Jawa Tengah. Nggih. Jawa Tengah. Takon yo apa sampean? Berarti tiang-tiang iki Anda bisa sampean nggih. Lah mboten saged sedaya niku. Oh. Dadi ngandhap kula niku iso-iso. Lagi. Malang. Nggih, Malang to, betul lokalan ngaten, lokalan. Lah kula teng Malang depo kula wonten Andaman Garutan Pajak di bawah dokter niku. Mati wonten depo 2 di bawah Nailun Hamam wonten Ngajum pos komandone Kromengan. Niku. Ada mereka dokter Suwondo. Terus Pak Prapto, Kapten Prapto yang mendirikan 512 kali pulau. 512. Iya. Jadi sejarah ini pulau ini sebenarnya sedaya. Lah kok Kiai Gribik, lah biyen Gribik omahe wong kan yang Madura niku Kiai Gribik. Asline oh. Gribik omahe tiyang, dadi tak jeneng Kiai Gribik. Oh. Kiai Gribik. Jadi kula lek moceh-moceh kok dikira ngene mboten, kisah nyata. Nggih, kisah nyata, nggih, Mbak, kisah nyata, Mbak. Wonten sedaya niku berbagi informasi. Kalau mboten ngeten-ngeten mboten nyuwun napa-napa, kok cek seneng anak cucu kita cek tahu kalau kesai zaman rumiyin ngono saya kok ngeten tok lho. Iki ada. Nggih, mungkin jenengan diparingi kesehatan Nggih. terus, Mbak. Sehat niku. Nggih. Sehat kuat. Pangkat kula niku Udanco, Kapten. Kami itu di Sudanjo. Mulane Bupati Wali Kota Blitar yang Kong apa? Supriyadi kemana? Loh, kalau saya mengucapkan meninggal, nanti Bupati atau Wali Kota kan mana makamnya? Kan gitu. Kan ya, saya nggak mau bicara gitu Pak Bupati, nggak mau. Yang meninggal mungkin karena tapi kalau orang-orang nyatakan hilang musno atau murco, ya. biayanya itu. Dia tahu kemana anunya. Atau orang-orang nyanyi hilang musno. Ya bagaimana ya kayaknya itu kalau meninggal mana kok makamnya. Ya, wah susah. Sampai sekarang nggak ada. Tidak ketemu Pak. Karena waktu itu Supriyadi itu di rumah di Kendal-Rejo itu berondong tempatnya. Loh kok tidak ada bekas darah ini di Kendal-Rejo. Lah berarti kan hilang musno atau murco, orang Jawa bilang gitu. Ngoten-ngoten. Kalau saya meninggal, di mana kok makamnya? Walah saya hancur. Di mana enggak tahu. Oh iya pun betul. Ngoten. Berarti. Lah, sing peta angkatan pertama Jember, Suji. Muhammad Suji, yo. Pangkat mayor itu ditakoni kali bupati. Suji kok ditaruh di Panjen, nama jalan di Panjen dekat pasar. Loh ya memang betul lah. Coba Supriyadi pun bikin jalan. Urip semua aja bikin jalan. Entah nanti saya entah bikin jalan apa enggak usah. Nggih, pahlawan ini dikasih nama jalan. Untuk mengenang. Di Jember jadi Universitas Muhammad Saroji. Lah panjenengan pamit panggih kula gak kira percaya tiang-tiang iki aku berjuang ya. Mesti kula nek 91 Wojo niki kula tugas Sulawesi Selatan kali niku Waro waktu kejadian niku Waro teng paune wonten Peniwen iki Waro berontak teng Sulawesi Selatan terus kula minum kula toyo kambil sedaya masih mboten ngoten
pancen wis sepuh ya mesti rusak gigi. Tapi kalau mata wong ayu ya ono. Kuping sing krungu. Kuping sing krungu nggih. Ya, iki guyon iki. Alhamdulillah. Kula masih nyuntik, nyunat mboten dibayar mboten ono. Imut. Nggih. Pak, mangan kok. Banyune ganti. Paling kalau lek mati sing niku nggih tonggo Teparo gak mungkin pesawat. Nggih to mboten. Nggih. Paling pol sak meter 8 meter rumahku besok di kono. Nggih. Kaya apa iki? Proses Seroja. Yang mikul Pak Dirman. Pak Dirman. Betul Pak Dirman saya mulai Purbalingga, Purwokerto, Boyolali, Purworejo dari Jenderal to. WS Supratman Purworejo, urip semua Purworejo, Jenderal Ayani Purworejo. Terus Sarwoy Dewa Purworejo, Jenderal to yo. Iku terus sampai Jogja, Bung Karno ditahan di Bengkulu, Lampung sana. Kayak pemimpin pemerintah sementara darurat. Iku waduh. Nanti Rabi Angsal Bu Fatmawati Ibu Bang Karno. Pak Karno budune 11 ya. Banyak Pak. Wong iki Rabi pertama Bu anu niki HS Cokro Menoto putrane niku Surabaya. Pertama. Nggih asli Surabaya nggih Pak Karno niku. Asli Surabaya nggih. Pak Karno. Pak Karno niku orang tuanya laki Probolinggo. Oh, Probolinggo. Ibunya Bali. Oh, ibu Bali. Kalau di Blitar, nggih, ibuke Lahirnya di Blitar kan Surabaya nggih, Pak. Iya, lahir Surabaya Pak Imin. Lahirnya Saya pernah baca buku tuh lahir Surabaya. Terus Pak Karno Surabaya, terus bundanya di Jombang, terus ke Kediri Pari itu Wates, terus dibawa baik ke Tulungagung. Namanya bukan Soekarno dulu. Itu. Ada nama sejarah nama kecil ya. Tapi memang mulai dari kecil tuh sudah sakit terus dirubah namanya Soekarno. Iya, sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Terus jadi Soekarno itu. Surabaya. Jadi saya mikul gantian mulai itu. Mulanya saya Pak Dirman nih. Asli mana Pak Dirman itu, Pak? Saya Bupati Purbalingga. Purbalingga. Ngapak nih. Lah punya koperasi di Jaya Kusuma. Pak Dirman ini anunya orang Muhammadiyah. Dirman. Saya Kak Pak Harto itu dari Kendil, tentara Belanda. Oh, Kendil. Yang kokoh ya Pak Karno itu memang. Satu kan satu sih. Lama juga kayak Pak Karno. Anunya banyak. Ininya banyak. Kiainya di belakang juga banyak Pak Karno. Orang mana saja Pak Karno karenanya ini sudah ke luar negeri memang Pak Karno memang ya itulah kesalahannya kok komunis itu sih akan dibangun. Nah itu kesalahan fatal. Jadi Pak Karno sakitnya itu malu, saya itu orang PNI kok sampai ini. Condongnya kan ke Rusia, Indonesia. Satunya kapitalis Amerika. Mulai Rusia, Uni Soviet, kalau Amerika kan perang dingin terus. Nah sekarang kalau saya dengar kan perang dingin dengan RRT. Iya Amerika. Bahwa Amerika nggak mau dulu. Kalau kata saya itu berjuang nggak pamrih apa-apa. Saya pun anggotanya rakyat biar masuk tentara meskipun gini saya luluskan. Wani saya luluskan. Apa gigi mingkem. Saya mingkem tetap saya luluskan. Barang kena saudara kita ini Madura hijau biru hijau, waduh ini saya waduh lah mata ini. Akhirnya Halim Korawi Mas Rai ini rek Jatin Madura dan hijau biru hijau, aduh kan dulu warna jadi urut mau kabel wis. Saya nggak mau kasih, nggak mau itu apa supaya kamu jadi militer yang bagus. Jangan sampai ini. Kali mulai dari dulu zaman perjuangan memang pengkhianat tuh masih ada ya. Iya. Gak cuma ada. Tapi RRI itu Sumatera 57. DITI Bandung, DITI itu dari Islam. DITI. Ya sekarang itu kok. Islam itu apa-apa. ISIS yang ini, ya ada.
Ini gini sekarang pengamburan. Terus negara kita itu apa dengan negara Islam ya nggak bisa lah bermacam-macam. Nggak bisa. Udah Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya kan jadi yang diungkit-ungkit sekarang itu kan nggak ngerti sejarah sebenarnya. Kan sebenarnya pendahulu kita kayak jenengan ini kan sudah sepakat. NKRI sudah nggak usah ini. NKRI Bhinneka Tunggal Ika Pancasila sudah. Jadi sudah itu diotak-atik lagi kan akhirnya jadi pertentangan antara apa Islam dengan non Islamnya dipertentangkan. Kan akhirnya jadi gaduh dan sebagainya. Harusnya kalau belajar sejarah kan sebenarnya udah sepakat dari dulu kan. Udah dari dulu udah jadi udah nggak ada pertentangan. Kenapa diungkit-ungkit lagi? Mulanya Mas ya, kalau tentara dari rakyat untuk rakyat. Terus Hizbullah itu sama dari rakyat kan laskar. Berarti Hizbullah itu buju di tentara. Mana-mana Hizbullah. Hizbullah sana bantu. Malang ini kan Sibilullah minta sejarah pada ini tempatnya Hizbullah tuh, tempat Sibilullah. Masjid Sibilullah. Dikirim ke Surabaya Nawawi Tohari dengan Abbas 1. Kirim sana 250 Hizbullah. Jember sekian pimpinannya kiai ini. Bondowoso Besuki sekian, semua di sana membantu sana. Yang minta itu Gubernur Temanggung Suryo dan Bung Tomo. Bung Tomo aslinya Malang. Saya bisa cerita. Enggak saya minta ini enggak ada lahir batin. Untuk masalah enggak ada gitu enggak ada. Asli Malang. Bung Tomo kelahiran Malang. Bung Tomo. Saya itu kalau di Sumenep di Kecamatan Bulu-Bulu itu ada pahlawan nasional namanya Ki Abdullah Sajat. Dia ditembak Belanda. Kayak pengasuh pondok pesantren sekolah itu. Ya Kesindo. Sekolah itu. Oke, sekolah Surabaya itu nyaman, gosip ini sekian tidak berdiri terus aku sampai mantu ini sekian. Semua ngirim sekolah. Karena saya itu kok masih panjang umur sekian. Saya itu Mas. Tuhan atau Allah itu tidak ngasih saya hidup sudah mati. Menanam kayu akasia di lereng Gunung Kelut. Waktu sih 500 hektar. Surup jam 3:30 harus istirahat sebetulnya mandi. Buat sudah itu senjata saya sabak. Kata orang Jawa itu nopo niku ulur-ulur ya. Mau cebuyer sampai ini mujito sikil sampai nenek indah kiraku. Kiraku nenek murid Yai Mandu kok sing kene sing buri ya. Lah mesti tengah-tengah kok gak kesabapan jadi wong Jawa. Lho kok selamat. Mari ngono aku ndelok nang Jawa Tengah Gua Selarong Pacitan tempatnya di Ponorogo karo Jenderal Sudirman. Tempatnya Tandu atau apa sih ono Bekasi kan. Boleh paring degur 10 meter mah di kali. Aku selamat ya Allah, aku kok sik mau ngoncat kok rogo. Bareng ngono nangke dulurku ndek Tanggul lupa bis akas nobrok ndek Probolinggo mlebu wong aku selamat. Nang anakku nang Jogja sing saiki kepalane BUMN pusat. Aji aku cukup konco. Ono seraget bis Flores nobrok wayu gede, aku selamat. Tuku bitnyar samane ndek pulang. Oh, dadi ini lek menggo iki liting sebelah kene. Jadak tak delok liting motor ana mburiku nobrok aku dak. Wih, gelompang. Lho ya kok gak ketrak motor-motor mburine aku. Waduh matiku saiki wis ya. Yo Allah iki kei panjang. Nah, nggih, Mbak. Iso ngekei wawancara ngene. Wis sampean kerja. Nggih. Udah buka lho. Ya, depan, Mbak.